Oke, selamat datang di Sita, Siniar Tabrak. Di mana kita akan menabrak kezoliman, menabrak ketidakadilan, dan menabrak kesalahkaprahan. Ya, nabrak-nabrak dikit lah, Pak. Nggak apa-apa lah ya. Nggak usah ditangkap. Oke, bersama saya Samsul Arifin. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan subscribe channel Media Pangandaran dan follow medsos kami. Jika suka dengan konten ini, silahkan di komen, like, dan share. Jangan lupa ditonton sampai akhir. Begitu. Kali ini saya sudah bersama Kang Arif Budiman. Oke, siap. Boleh Makasih. langsung perkenalan diri aja Kang Arif. Kita akan membahas soal reforma agraria nih. Oke. Ini jadi isu penting bagi negara dan bahkan di Pangandaran sendiri sekarang sudah berjalan nih. Boleh, Kang Arif silahkan perkenalan diri dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arif Budiman. Saya hari ini menjadi Dewan Suro di Serikat Petani Pasundan, Kabupaten Pangandaran yang organisasi yang fokus selalu bergerak di isu reforma agraria. Dan SPP ini menjadi salah satu anggota KPA juga, Konsorsium Pembaruan Agraria, dan kalau di internasional kita ada organisasi Lendak namanya, Forum Tanah Internasional itu. Oke. Cukup mungkin segitu perkenalannya. Oke, background Kang Arif ya boleh diceritakan background Kang Arif sendiri. Barusan kan background SPP ya. Ya. Dan background Kang Arif juga baru diulas sedikit Oke. soal menjadi Dewan Suro di SPP. Ya, saya menjadi Dewan Suro di SPP ini sudah berjalan hampir 3 tahun ini. Karena sebelum-sebelumnya kan saya termasuk pendiri, mungkin salah satu pendiri organisasi Serikat Petani Pasundan bersama-sama dengan Pak Agustiana dan teman-teman Garut, Tasik, Ciamis, dan dulu tahun 2000 masih Pangandaran ini masih menjadi bagian dari Ciamis gitu. Jadi ya saya ini salah satu orang yang mendirikan Serikat Petani Pasundan juga gitu. Oke, boleh disebutin Gitu, nggak sih ya. alasan Kang Arif kenapa sih tertarik dengan reforma agraria, Kang Arif? Ya, tertarik dengan reforma agraria ini pasca reformasi ya 9899. Waktu itu kami berevaluasi, berefleksi setelah reformasi ini memang untuk pilihan kami, kelompok kami di bidang reforma agraria untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di negara ini sebetulnya harus dengan cara menjalankan reforma agraria gitu. Sehingga kami fokus menggali, mempelajari, bahkan mengimplementasikan sendiri program-program reforma agraria. Karena pada saat awal-awal tahun 2000 sampai 2010 itu pemerintah ini belum care soal reforma agraria. Ya mungkin kalau hari ini sudah mulai ada pembahasan, bahkan sudah ada kementeriannya juga hari ini. Dan menurut saya juga masih belum serius gitu loh. Hari ini negara Indonesia menjalankan reforma agrarianya. Oke, nah kita Gitu. masuk ke sejarah nih Kang, sejarah Oke, reforma ya. agraria di Indonesia ya. Kan Ya. tadi udah ada kementerian, Ya, terus bahkan sekarang juga sudah dijalankan. ya. Kemudian sudah dijalankan juga melalui pembagian sertifikat yang Sertifikat itu yang itu benar salah nggak sih itu? arah sebetulnya. Oke, boleh Oke, dijelasin ya. nggak? Jadi reforma agraria ini kan sebetulnya salah satu program yang kalau kalau ingin tahu sejarah reforma agraria itu kita harus membayang ya, seolah-olah kita berada di pada saat 1 atau 2 hari sebelum teks kemerdekaan Indonesia dibacakan kan Oke, itu. oh, menarik Jadi nih. kita harus mengilustrasikan dulu pada saat tanggal 15-16 Agustus 1945 sehingga dibuatlah teks proklamasi. Nah, orang biasanya di Indonesia ini rata-rata sebentar lagi Agustus nih, rata-rata 17 Agustus itu teks proklamasi itu hanya dibaca saja, kan gitu loh. Dibaca di mana-mana, diupacarakan di mana-mana, tapi tidak dimaknai isinya. Kan. Nah, padahal teks proklamasi ini maknanya ya pembaruan agraria di alinea kedua terutama. Alinea pertama kan proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Alinea kedua itu adalah reforma agraria sebetulnya. Hal-hal mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hal-hal pemindahan kekuasaan apa yang dimaksud pada saat Indonesia merdeka kan gitu loh. Apakah pemerintahan?
kalau pemerintahan clear di alinea pertama kan Oke. sudah merdeka kan itulah. Nah, pemindahan kekuasaan yang belum clear sampai hari ini menurut saya adalah penyerahan aset-aset tanah terutama yang hari itu dikuasai oleh perusahaan POC. Oke. Padahal tadinya juga tanah-tanah warga ya? Padahal tadinya tanah penduduk Indonesia. Gitu. Nah, itulah latar belakang reforma agraria ya. Nah, kemudian 45 merdeka kan. 45, 46 sampai dengan 60 ya. Soekarno itu masih fokus ngurus pemerintahan kan. Membuat polisi, tentara, kementerian, berbagai kelengkapan pemerintahan Indonesia kan. Pada saat tahun 60 lah baru terpikirkan bahwa ini harus dibuat aturan teknisnya kan reforma agraria ini gitu lah. Nah, sehingga dibuatlah Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Nah, undang-undang ini yang menurut saya salah satu undang-undang yang apa ya istilahnya, dicabut enggak, dilaksanakan pun tidak. Oke. Bahkan saya sudah mengelana ke beberapa fakultas hukum yang ada di Indonesia, di masing-masing universitas. Rata-rata jarang sekali yang mempelajari, fakultas hukum yang mempelajari Undang-Undang nomor 5 tahun 60. Khusus agraria Khusus ya? agraria itu jarang dipelajari di kampus-kampus. Oke. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan besar sebetulnya sampai hari ini ya menurut saya. Oke. Ada apa ya sebenarnya? Ada apa sebenarnya kenapa reforma agraria ini seolah-olah undang-undang pokok tentang reforma agraria ini nomor 5 tahun 60 ini seolah-olah disembunyikan kan, dicabut tidak, dilaksanakan tidak, disosialisasikan pun tidak kan gitu. Seolah mati segan hidup tak mau Ah, ya? itulah sejarahnya reforma agraria. Nah, dan kalau hari ini juga sebetulnya menurut saya secara pribadi dan organisasi di SPP ya sudah keberapa tahun ya, hari ini 75 ya tahun 75 tahun Indonesia merdeka ya, melaksanakan teks proklamasinya aja belum selesai gitu. Oke, padahal itu menjadi prinsip dasar Itu prinsip berdirinya dasar. Indonesia Berdirinya ya? Indonesia itu prinsip dasarnya adalah yang pertama menyatakan kemerdekaan, yang kedua adalah pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Gitu. Dan lain-lainnya ini kan tanah yang dikuasai POC, beberapa perusahaan, bahkan dulu ada perbankan yang dikuasai oleh POC. Nah, ini yang harus diambil alih oleh negara Indonesia. Hari ini belum selesai. Itu Oke. yang menurut saya. Hari ini belum selesai dan Ya. kalau boleh tahu Kang nih, sejauh ini Ya. SPP kan berdiri sejak Ciamis Oke, ya? ya, sejak Berdiri Ciamis, sejak betul. Ciamis Tahun dan- 2000 lah SPP berdiri. Oke, kalau di Pangandaran sendiri dari mulai berdiri nih dari 2012 ya, Ya. boleh diulas nggak sih case by case, kasus by kasus yang terjadi di Pangandaran ini? Kan ada beberapa bahkan sampai baku hantam ya, Ya, sampai ramai berdarah-darah lah, nih sampai urusan berdarah-darah agraria urusan ini. agraria ini. Nah, boleh diulas sedikit Kang soal case by jadi case ya? sebelum masuk case by case itu kan pilihan kita di SPP karena reforma agraria ini alot ya, sulit sekali dilaksanakan oleh pemerintahan. Padahal aturan secara hukum dan tata cara teknisnya sudah jelas. Nah, sehingga kami mengambil langkah istilah bahasa Inggrisnya reforma agraria by leverage gitu. Jadi reforma agraria by leverage ini adalah reforma agraria dilaksanakan oleh rakyat secara langsung gitu. Jadi kita mengabaikan urusan-urusan kebijakan pemerintah, tetapi kita mengokupasi, menggarap, memanfaatkan lahan-lahan yang masih tanah negara statusnya, dan kemudian kita olah, kita manfaatkan, kemudian kita daftarkan ke BPN. Nah, ada beberapa yang sudah sertifikat, sudah redis, ada beberapa yang masih belum. Dan kalau dirunut case by case sebetulnya, terutama fokus untuk Pangandaran, ini sudah saya usulkan semenjak Bupati periode pertama Pak JJ dan Pak Jadang dulu. Sebetulnya kalau hari ini banyak bermunculan kasus tanah di luar SPP, makanya hilangkanlah image bahwa reforma agraria ini hanya milik SPP kan. Oke. Toh the real faktualnya hari ini banyak sengketa tanah yang di luar SPP juga kan. Artinya reforma agraria ini menjadi milik bersama sebetulnya kan gitu. Nah, harusnya memang pemerintahan Kabupaten Pangandaran sebelum membuat kebijakan-kebijakan perda atau apapun sebaiknya memang menginventarisir dulu, menginventarisir tanah-tanah yang di luar tanah milik gitu. Nah, ini kan banyak ya tanah di luar tanah milik itu. Ada HGB, ada HGU, ada hak pengelolaan lahan hari ini, ada hak
pengelolaan hutan yang dikelola oleh perhutani, yang pokoknya yang bukan hak milik itu harusnya diinventarisir supaya memang pemerintah daerah bisa mempunyai gambaran, catatan, dan memperlakukan kan gitu lah. Saya kasih contoh misalkan ilustrasi hak guna bangunan. Hak guna bangunan ini kan bukan hak milik gitu. Hak guna bangunan ini ada tata cara memperoleh dan tata cara perlakuan. Ya. Hak guna bangunan ini ketika seseorang atau satu perusahaan menerima hak guna bangunan itu seharusnya dalam 3 tahun selesai dibangun. Dan hak guna bangunan ini diusulkan sudah sesuai dengan perencanaan pembangunannya gitu. Sesuai RDTR ya? Ya RDTR oke, tetapi juga pilot projectnya. Jadi misalkan perusahaan A mengusulkan HGB di Pangandaran seluas 5 hektar misalkan. Nah itu sesuai mau ngebangun apa di situ. Gitu loh. Jadi ada tertuang dalam dokumen HGB-nya. Saya kasih contoh misalkan, dan saya juga pernah melihat dulu dokumennya yang Star Trust misalkan. HGB Star Trust itu kan dulu dikonversi ya dari HGU PTPN. Oke. Kemudian dikonversi menjadi HGB Star Trust dengan perencanaan membangun Ancol 2 lah kira-kira miniat untuk mendukung wisata Pangandaran. Nah, dulu sudah ada perencanaan apanya, pokoknya membuat tempat main seperti Ancol lah kira-kira oleh Star Trust ini. Nah, sampai hari ini kan menjadi nggak jelas statusnya, kemudian sekarang di kapling-kapling, bahkan ada saya dengar juga menjadi tanah milik. Ini kan bagaimana prosesnya gitu. Dari kalau HGU ke HGB dikonversi itu clear, ada aturannya. Tetapi kalau HGB ke hak milik, ini kan harus dievaluasi dulu, HGB-nya juga gitu. Tanda tanya juga ya. Tanda tanya juga. Apa dan bagaimana? Kalau pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran menginventarisir, kan harusnya menjadi tahu HGB Star Trust ini dimulai sejak kapan sampai tahun berapa kan gitu. Tahun berapa sampai tahun berapa. Digunakan untuk apa? Itu harusnya dievaluasi oleh pemerintah daerah. Dan itu juga bukan hanya Star Trust ya. Bukan hanya Star Trust, banyak HGB. Sepanjang pantai kan banyak HGB. Itu harusnya dievaluasi, diinventarisir, ditelaah gitu lah. Gitu. Nah, di Pangandaran ini sampai hari ini menurut saya secara pribadi masih belum menginventarisir saja, belum bagaimana menganalisa kan gitu. Oke. Nah, itulah kenapa sampai hari ini banyak bermunculan sengketa tanah, terutama yang pinggir pantai kan gitu. Gitu. Nanti ini yang pinggir pantai akan khusus nih kan. Nah, boleh nggak sih asik nih ada cemilan dulu Kang Arif? Oke, terima kasih. Ya. Ngopi dulu biar santai gitu. Biar santai, jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius dan jangan terlalu panas nih. Ya. Oke, barusan kan diulas soal HGU dan HGB ya. Ada berapa sih urusan tanah ini? Apa jenis-jenis kepemilikan atau jenis tanah? Jenis hak gitu. Jenis hak ya. Boleh diulas nggak sih? Jenis-jenis hak itu yang pertama clear, ada hak milik. Kalau itu hak milik jelas ya, ada sebetulnya sertifikat atau SPPT, letter C itu yang dokumen hak milik. Yang kedua adalah hak guna bangunan. Hak guna bangunan ini ada batas waktunya pokoknya, tidak selamanya kan gitu loh. Jadi dulu waktu tahun-tahun 2000 ketika itu kalau tidak salah sebelum diperpanjang 60 tahun ya hanya 30 tahun. Dan HGB Star Trust itu lahir tahun 2000 berapa lah gitu loh. Nah ini yang menurut saya batas waktunya masih 30 tahun. Entah sampai tahun berapa kita harus buka dokumennya. Ada HGU, kemudian HGB ya. Kalau HGU, hak guna usaha itu ada juga batas waktunya sama. Sama ya. Sama ada batas waktunya. Perhutani lah. Kalau perhutani bukan HGU. Bukan HGU. HGU itu rata-rata perkebunan, PTPN, perkebunan swasta. Nah itu HGU. Kalau perhutani ini adalah hanya yang diatur oleh perhutani itu adalah bagaimana dia memiliki hak untuk memanfaatkan lahan kosong. Bukan. Perhutani itu hanya untuk tidak memiliki hak terhadap tanahnya, tetapi perhutani ini hanya dalam Undang-Undang 41 soal perhutani dia yang diatur hanya memanfaatkan hasil kayunya, hasil hutannya. Jadi urusan hak tanahnya dia nggak ada hak di tanah. Nggak ada hak urusan tanah ya. Betul, ke perhutani itu. Dia hanya buka aja dokumen Undang-Undang 41, tidak ada yang satu pasal pun yang mengatur hak atas tanah apa ya. Jadi yang dibahas di situ adalah semua
soal hasil dari hutan itu. Hmm. Jadi yang dimiliki hak oleh perhutani di kawasan hutan itu ya hasil hutannya, bukan tanahnya, Oke. gitu. Nah, terus soal tadi kan diulas juga soal kepemilikan hak milik ya. Ya, Soal hak milik. betul. Nah, sejauh ini saya menemukan beberapa kasus yang terjadi juga terutama di daerah-daerah kawasan wisata ya. Ya. Ini orang asing yang menggunakan nama Hmm. orang lokal memiliki lahan. Ya. Nah, itu Nah, gimana tuh? itulah yang seharusnya, makanya saya tadi usulkan dari awal ada inventarisir tanah. Termasuk juga kemungkinan beberapa warga asing yang menguasai tanah atau memiliki tanah tetapi menggunakan nama orang lokal. Nah, ini kan harusnya ada, kalau ada tim yang menginventarisirnya dan tim ini ada SK-nya jelas untuk bekerja, harusnya tim inilah yang bekerja menginventarisir seluruh hak kawasan tanah yang ada di Kabupaten Pangandaran. HGU, HGB atau kemungkinan ya beberapa yang sertifikat ganda misalkan. Itu kan banyak juga Banyak kasusnya ya. juga kasusnya, atau beberapa sertifikat yang terbit tetapi tidak keluar SPPT-nya seperti apa misalkan. Nah, ini kan harusnya diinventarisir dulu, atau kemungkinan orang asing yang memiliki tanah tetapi namanya orang lokal. Nah, kalau tidak punya database-nya, kita mau bagaimana memperlakukan, Man? Oke. Kita bagaimana mau ngurus, bagaimana Itu mau menganalisa gitu. menjadi hal yang paling dasar berarti. Hal yang paling dasar untuk melaksanakan program reforma agraria itu adalah kita harus punya database dulu, database urusan status tanah di seluruh kawasan Pangandaran ini. Kawasan harim laut, harim sungai itu kan suka banyak dibaca ya. Oke. Hari ini mana datanya? Karena hanya dibaca saja. Hanya diobrolkan saja. Oke. Hanya diobrolkan, tidak pernah terdata dengan benar, dan harusnya ada kelembagaan timnya yang mendata khusus. Karena BPN hari ini juga, dan diakui oleh BPN ini hanya punya data tanah yang sudah bersertifikat milik. Di luar tanah yang bersertifikat milik, walaupun tanah milik, itu nggak ada datanya di BPN kalau belum bersertifikat. Oke, termasuk Betul. yang SPPT-nya aja ya. Termasuk yang SPPT-nya aja. SPPT ada, tapi belum ada sertifikat, Sertifikat. belum terdata di BPN. BPN belum punya data. Belum punya datanya. Oke, dan sejauh ini juga BPN mungkin tidak melakukan pendataan khusus ya, kecuali dia yang mau mengajukan apa? Kalau sertifikat. betul, BPN ini hanya bergerak ketika ada yang memohon sertifikat. Jadi tidak mendata keseluruhan tanah yang ada.